warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu dengan aku Saila Pertikasari dengan NPM 2351159 dan aku Stefani Imeliana Petepulu dengan NPM 231510213 dan kami dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Tujuan kami membuat video ini untuk melengkapi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah audit lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Saraswati SPD MSI dengan judul Pemeriksaan Aset Tak Berwujud berupa merek Ergas milik PT Ergas Finance Economics. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemeriksaan aset tak berwujud pada PT Ergas Finance Economics, kita akan sedikit flashback nih. Apa sih sebenarnya pemeriksaan aset tak berwujud itu? Jadi, pemeriksaan aset tak berwujud adalah aset yang aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi dia memberikan dampak ekonomi atau manfaat ekonomi kepada pemiliknya. Aset tak berwujud ini sering sekali sulit dipisahkan karena keterkaitannya satu sama dengan yang lain. Dan aset tak berwujud merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi bisnis dari waktu ke waktu. Menurut PSAK nomor 19 dikatakan bahwa aset tak berwujud dapat diidentifikasikan. Artinya aset tidak berwujud ini dapat kita dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Jadi, nilai aset tak berwujud ini adalah bersifat jangka panjang sehingga pendapatannya pun dapat kita terima di masa depan. Jenis-jenis aset tak berwujud ada beberapa. Salah satunya adalah hak cipta, paten, goodwill, dan merek dagang. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas karya yang diciptakannya. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atas penemuan yang baru. Dan goodwill diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan reputasi-reputasi yang baik. Dan merek dagang biasanya sering kita jumpai seperti logo, desain, ataupun simbol yang mewakili satu perusahaan. Biasanya itu dipakai oleh franchise dan wiralaba. Nah, semuanya memiliki tujuan, sama seperti aset tak berwujud. Aset tak berwujud juga memiliki tujuan. Apa aja tuh tujuannya? Nah, yang pertama dia memiliki internal kontrol yang cukup baik. Dan yang kedua, dia memeriksa apakah perolehannya, penambahannya, atau penghapusannya didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap yang diotoritasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Dan yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud ini yang dimiliki perusahaan berguna atau kegunaannya dapat diterima di masa yang akan datang dan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, masa yang akan datang itu artinya adalah dia aset yang berkepanjangan yang masanya itu melebihi 1 tahun. Jadi, aset tak berwujud itu selalu memiliki masa yang lebih daripada 1 tahun. Dan yang keempat, memeriksa apakah amortisasi dari aset tak berwujud ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan seperti ETA, PSAK, dan IFRS. Yang kelima, memeriksa apakah pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatatkan dan diterima oleh perusahaan. Dan keenam, untuk memeriksa apakah penyajian dari aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, objek penelitian kami kali ini berupa merek Ergas dari Ergas Kians Iconics. Pemilikan atas merek ini didukung oleh sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, PT Kian Santang Multitama Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Nah, letak dari lokasi PT Kian Santang Multitama ini ada di Jalan Wibawa Mukti 2, Perum Telkom, Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Saat ini fokus utamanya adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi gas dan minyak. Jadi, PT ini bermaksud untuk melakukan penilaian aset tak berwujud berupa merek Ergas milik PT Ergas Kian Ikonik untuk kepentingan transaksi pada perusahaan tertutup. Nah, maksud dan tujuan penilaiannya ini adalah untuk memberikan pendapatan mengenai nilai pasar dari
aset tak berwujud milik Ergas untuk kepentingan transaksi pada perusahaan yang tertutup sesuai dengan tanggal kepemilikan yang telah ditetapkan. PT, penilaian aset tak berwujud ini dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia atau SPI edisi 7 tahun 2018. Nah, dalam melakukan penilaian aset tak berwujud, kita perlu melakukan yang namanya pendekatan. Pendekatan nilai pasar pada aset tak berwujud ini kita menggunakan pendekatan yang namanya relief from royalty. Nah, berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi aset tak berwujud, kondisi makro seperti aset tak berwujud merupakan merek yang memiliki pendapatan secara historis atau diidentifikasikan secara langsung menghasilkan arus kas yang di masa akan datang. Dan data pasar pembanding aset tak berwujud ini harus layak dan sebanding tidak tersedia. Dan yang ketiga, transaksi dari aset tak berwujud ini secara setara dan sejenis tidak cukup memadai untuk mendukung pendekatan pasar. Metode yang digunakan pada aset tak berwujud ini adalah metode penghematan royalti atau relief from royalty yang menghasilkan nilai aset tak berwujud dengan mengkap- mengkapitalisasikan penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotesis dengan cara memiliki atau menyewa. Formula, formulasi perhitungan penilaian aset tak berwujud berupa merek Ergas sebagai berikut. Langkah pertama adalah memeriksa umur dari aset tak berwujud. Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan, bahwa PT Ergas yang bahwa PT Ergas yang diperoleh dari website PDKI Kementerian Hukum dan HAM, Ergas telah terdaftar dengan masa sisa 20 Januari 20 Januari tahun 2032. Jadi sisa masa perlindungannya sampai 20 Januari 2032. Setelah masa ini berakhir, belum dapat diasumsikan bahwa merek ini apakah bisa langsung diperpanjang karena belum mendapatkan asumsi yang jelas bahwa ini bisa diperpanjang atau enggak. Jadi, kondisinya terbatas atau definite life. Ini juga sesuai dengan informasi yang kami dapatkan bahwa belum ada kepastian merek tersebut dapat diperpanjang atau enggak. Jadi, seperti kita lihat pada gambar yang di sebelahnya, bahwa PT Ergas mendaftarkannya pada tanggal 20 Januari 2022 dan sekarang sudah dicatatkan hingga masa berlaku 20 Januari 2032. Jadi, di sini ada proyeksi pendapatan penjualan. Untuk penilaian aset tak berwujud berupa merek Ergas menggunakan metode relief from royalty, maka proyeksi pendapatan merupakan estimasi dana atau penghasilan yang masuk akan diterima oleh perusahaan sebagai penjualan. Produk atas pemakaian merek ini adalah skenario yang sudah direncanakan. Pada penilaian proyeksi pendapatan aset tak berwujud merupakan merek Ergas dengan sisa manfaat 2032. Jadi proyeksi ini merupakan perkiraan yang dimiliki oleh PT Ergas. Perkiraan pendapatan oleh PT Ergas. Jadi seperti kita lihat tabel 51, nah ini merupakan proyeksi pendapatan penjualan merek Ergas. Jadi pada penjualannya dan growth-nya di tahun 2023 dia memiliki minus 62,28%, tapi di tahun 2024 dia memiliki 36,21% dan penjualannya dari 11 juta menjadi 14.983. Artinya di setiap tahunnya dia memiliki sebuah kenaikan. Selain kenaikan dia juga memiliki penurunan. Jadi ini merupakan proyeksi atau perkiraan yang menggunakan metode relief from royalty. Nah, tingkat royalti ini diperoleh berdasarkan data pasar oleh licensor and licenses royal rate yang dirilis oleh Robin LPP berdasarkan rate yang telah diterima bahwa yang diperoleh adalah sekitar 6%. Jadi tingkat royaltinya adalah 6%. Untuk materi selanjutnya, kita akan kembalikan kepada
Pada kesempatan aku, kita akan membahas tentang langkah selanjutnya dalam pemeriksaan aset tak berwujud, yaitu memeriksa pendapatan royalti sebelum pajak. Modal pendapatan royalti sebelum pajak adalah pendapatan royalti atas pemakaian merek yang diperoleh dari aset tak berwujud yang dikalikan dengan tingkat royalti. Nilai sebenarnya dari aset yang memberikan kontribusi pada kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatannya. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada tahun 2023, tingkat penjualan PT Airgas berada di angka 11 juta yang dikalikan dengan tingkat royalti sebesar 6% dan menghasilkan nilai sebesar Rp660.000. Dan tingkat proyeksi atau perkiraan pendapatan pada tahun 2032, tingkat penjualan berada di angka Rp81.401.73 dengan yang dikalikan dengan tingkat royalti sebesar 6% yang menghasilkan nilai pendapatan royalti sebelum pajak pada tahun 2032 sebesar Rp4.884.064. Pemeriksaan selanjutnya kita akan menentukan nilai pendapatan royalti setelah pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2020 bahwa besaran tarif pajak yang diberlakukan untuk perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar 22%. Dan sampai sekarang kita masih menggunakan peraturan tersebut, yaitu sebesar 22%. Pendapatan royalti setelah pajak merupakan pendapatan atas pemakaian merek yang diperoleh dari pendapatan yang dikalikan dengan tingkat royalti lalu dikurangi dengan beban pajak. Seperti yang terlihat jelas pada tabel, pada tahun 2023, tingkat pendapatan royalti sebelum pajak sebesar Rp660.000 yang dikurangkan dengan beban pajak sebesar 22% atau setara dengan Rp145.200 yang menghasilkan nilai pendapatan royalti setelah pajak sebesar Rp514.800. Dan pada tahun 2032, tingkat proyeksi penjualan sebesar Rp8.884.064 yang dikurangkan dengan beban pajak sebesar 22% atau setara dengan Rp1.074.494 yang menghasilkan nilai Rp208.744. Selanjutnya menentukan nilai modal. Biaya modal untuk mendiskonto atau menentukan selisih arus kas bersih setiap tahunnya. Tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya modal atau cost of equity yang ditentukan dengan capital asset pricing model atau CAPM dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu dengan QA sama dengan RF ditambah beta dikali RPM dikurang dengan RBDS yang menghasilkan nilai RF atau risk free rate, tingkat imbal hasil bebas risiko. Dalam hal ini yang diambil dari yield Sun 10 tahun sebesar 6,61%. Equity beta proxy. Beta equities industri sebagai proxy risiko pasar terhadap risiko industri tertentu yang berada di angka 1,10. Selanjutnya, Mature Equity Market Premium atau MEP. Premi risiko pasar ekuitas untuk pasar yang sudah matang yang berada di angka 5,94%. Selanjutnya, multiplier atau MP. Faktor menggali risiko untuk kondisi tertentu. Nilainya 1,41. Yang terakhir, Rating Based Default Spread atau RBDS. Spread risiko default berdasarkan peringkat kredit yang berada di angka 2,33%. Berdasarkan penjumlahan tersebut, nilai akhir dari perhitungan dari cost of equity sebesar 14,46%. Selanjutnya, pemeriksaan present value before tax and mitigating benefit tax. Pendapatan royalti setelah pajak sebagai arus kas di masa mendatang. Kemudian yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar 14,46% yang didapat dari hasil penjumlahan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai gini dari arus kas tersebut. Kita bisa melihat pada tabel tahun 2023, pendapatan royalti sebelum pajak sebesar Rp660.000 yang dikurangkan dengan beban pajak sebesar 22% atau setara dengan Rp145.200, lalu dikalikan dengan Rp351.551, lalu tingkat diskonto sebesar 14,46% yang mendapatkan hasil tingkat diskonto sebesar 0,913.
dengan hasil akhir present value royalty saving sebesar Rp315.602. Dan pada tahun 2032, tingkat proyeksi atau perkiraan pendapatan royalti sebelum pajak berada di angka Rp484.000, 400 maaf, 4.884.064 rupiah yang dikurangkan dengan beban pajak sebesar 22% atau setara dengan 1.074.494. Pendapatan royalti setelah pajak berada di angka 208.744 dengan tingkat diskonto 14,46% atau setara dengan 0,308 yang mendapatkan hasil nilai sebesar Rp64.236. Berdasarkan hasil dari kalkulasi atau perkiraan dari tahun 2023 sampai 2032 mendapatkan hasil sebesar Rp7.075.530.741. Selanjutnya, tax amortizing benefit factor. Bila sebuah aset tak berwujud mempunyai usia penggunaan atau useful life yang terbatas, maka perlu dilakukan amortisasi selama usia hidupnya. Untuk menghitung manfaat amortisasi pajak, dapat menggunakan formula sebagai berikut, yang di mana ada AB atau amortizing benefit, NVF yang dikalikan dengan N dikurang PF, R, N kurang 1 yang dikalikan dengan 1 tambah R pangkat 0,5 dikalikan T sama dengan yang dikurang dengan 1. Yang di mana AB merupakan amortizing benefit, NPF merupakan sum of net present value, N tahun periode amortisasi, R tingkat diskonto dengan T atau tax rate atau tingkat pajak. AB merupakan manfaat yang diperoleh dari amortisasi dalam kaitannya dengan penghematan pajak atau keuntungan lainnya. NPF merupakan jumlah nilai kini atau present value dari semua arus kas selama masa manfaat, aset, atau proyek. N merupakan total periode atau tahun amortisasi aset. R merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan nilai masa depan ke nilai kini. T merupakan tarif pajak yang berlaku yang digunakan untuk menghitung manfaat pajak dari amortisasi. Kita bisa melihat pada tahun 2023 tingkat diskonto pada tahun 2023 berada di angka 14,46% yang dikurang dengan tahun periode amortisasi, ya amortisasi sebesar 0,913, lalu dikurang dengan beban yang dikurang dengan AB atau amortizing benefit berada di angka 178.388 miliar. Dari penjumlahan tersebut dapat diambil yang menghasilkan nilai present value of amount sebesar Rp169.927. Dan pada tahun 2032, tingkat proyeksi atau tingkat perkiraan discount rate berada di angka 14,46%, yang dikurang dengan tingkat periode amortisasi sebesar 0,308, lalu tingkat amortization berada di angka 178.388. Berdasarkan hasil perjumlahan tersebut, present value of amount menghasilkan nilai Rp54.894. Berdasarkan tingkat proyeksi atau tingkat perkiraan dari tahun 2023 sampai tahun 2032 menghasilkan nilai sebesar Rp962.078.352. Lalu, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar aset tak berwujud berupa merek Airgas milik Eki pertanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp8.337.690.352. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan aset tak berwujud berupa merek Airgas pada PT Merek Airgas PT Kians Ikonik.
Sarapan pagi dengan jus. Diiringi musik yang halus. Untuk dosen yang memiliki hati tulus, Jangan lupa beri kami nilai 100. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima Sampai kasih. jumpa semuanya.